Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Paujan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor gejolak pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga pasar diantaranya adalah: yang pertama, permintaan terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan jumlah barang atau jasa terbatas. Yang kedua, tinggi rendahnya biaya produksi. Yang ketiga, pandangan masa depan dari produsen atau konsumen. Yang keempat, produsen mengetahui selera konsumen. Dan yang kelima, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Dan yang kedua, kategori general market risk. Di sini ada 4. Yang pertama, risiko gejolak suku bunga. Risiko gejolak suku bunga akibat terjadinya gejolak suku bunga interest rate risk adalah risiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari tingkat suku. Contohnya adalah treasurer yang mengambil posisi dalam kegiatan derivative interest rate related instrumen tertentu akan merugi atau memperoleh keuntungan bila terjadi perubahan penggerakan suku bunga. Dan yang kedua adalah risiko perubahan nilai saham. Risiko perubahan nilai saham adalah risiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk terhadap price of stock and shares. Sebagai contohnya adalah prediksi kemungkinan terjadi perubahan harga suatu saham tertentu di pasar modal dapat menimbulkan potensi kerugian atau sebaliknya memberikan potensi keuntungan. Hal ini terjadi bila treasurer mengambil keputusan untuk menahan atau menjual suatu saham tertentu. Ketiga, risiko gejolak nilai tukar falas merupakan risiko yang terjadi pada suatu potensi kerugian pada bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dalam foreign exchange rate terhadap posisi FX bank. Sebagai contohnya adalah peristiwa krisis moneter di beberapa negara Asia, termasuk di Indonesia yang dimulai sejak bulan Juli 1997. Krisis ini dipicu oleh terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap falas. Yang keempat adalah risiko perubahan nilai komoditas. Merupakan risiko terjadinya potensi kerugian pada bank sebagai akibat dari perubahan yang memberi pengaruh buruk dari komoditi prices terhadap posisi bank yang terkait dalam kontrak komoditas. Contohnya adalah kerugian yang diderita oleh investment bank yang melakukan tradisi atas komoditi derivatif produk sebagai akibat dari terjadinya volatility atas harga diri suatu komoditi tertentu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.